nafsu kalian sendiri. Bang Farid ini dari Kristen baru ke Muslim ya? Iya. Saya pernah ikutin sih katanya begitu ya. Iya. Ya pantas saja Anda ke Muslim karena Anda tidak mampu untuk berada di Kristen untuk memahami itu. Kuasa Tuhan bisa jadi dua, bisa jadi tiga itu. Dari segi apa Anda tidak mampu memahami? Kenapa? Dari segi apa Anda mengatakan saya tidak mampu untuk memahami? Ya buktinya Anda pindah ke Muslim. Berarti tidak mampu Kristen gitu. Nah, ketika saya pindah ke Muslim, ya, coba kita kaji, Anda yang menetap di Kristen yang dipuji oleh Yesus, atau saya yang pindah ke Muslim, ya, yang dipuji oleh Yesus? Ketika saya bertanya kepada Yesus, Yesus, bolehkah aku memanggil Engkau Tuhan dan menyembah kepadamu? Yesus menjawab dalam Matius 7 nomor 22 sampai 23. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, bermukjizat demi namamu, mengusir setan demi namamu? Tunggu dulu. Karena ayat itu aja Tunggu dulu. Ya, saya jelaskan dulu. Pada hari itu aku akan berterus terang kepada mereka, enyalah kau dari hadapanku sekalian pembuat kejahatan. Ternyata orang yang memanggil Yesus Tuhan, bernubuat atas nama Yesus dan bermukjizat atas nama Yesus, diusir oleh Yesus. Lalu kutanya lagi, benarkah Yesus engkau bukan Tuhan? Sesatkah aku ketika aku tidak mengimani engkau Tuhan? Dia pertegas lagi dalam 2 Yohanes 1 nomor 7. Ya, banyak penyesat akan bermunculan yang tidak percaya bahwasanya aku Yesus manusia, dialah si penyesat dan antikristus. Lalu kutanya sama Yesus, lantas kepada siapakah aku menyembah dan berbakti Yesus? Yesus menjawab dalam Lukas 4 nomor 8, hanya kepada Tuhan Allahmu sajalah kamu menyembah dan juga berbakti, bukan kamu. Jadi Yesus berkata hanya kepada Tuhan Allahmu sajalah kamu menyembah dan juga berbakti. Dia tidak berkata kepadaku. Bang, ya silakan. Pantas saja Anda ke Muslim yang benar, sudah Anda tidak paham dengan ayatnya. Tadi aja Anda berkata ya bukan yang berseru-seru kepada Yesus yang masuk ke dalam kerajaan surga kan, karena Anda pembuat kejahatan. Iya, jadi orang Kristen yang tidak ikut ajaran Yesus seperti Anda, ya iya Anda yang dimaksud Tuhan itu. Gitu. Nggak begitu, tidak Anda pergi ke Muslim ya cocok. Tanpa data. Omongan Anda tanpa data. Jika memang Anda benar, artinya firman Tuhan itu. Anda benar. Gini, jika Anda benar, jika memang Anda benar, sebutkan satu ayat dalam Bible di mana Yesus menjanjikan surga atau keselamatan bagi orang-orang yang menuhankan dan menyembah kepada Dia. Silakan. Loh, Yesus yang ngomong, akulah jalan kebenaran dan hidup. Ya, kalau kita percaya terus Yesus, kita akan hidup. Dan saya pergi ke surga menyediakan tempat bagimu. Loh, ya. Yohanes 14 nomor 6. Iya, Yohanes, tunggu dulu satu-satu nih. Yohanes 14 nomor 6. Akulah jalan kebenaran yang hidup dan hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Oke, jalan di sini siapa? Yesus bukan? Oke, tujuannya siapa? Apa sih? Artinya jalan itu bahwa apa yang diperintahkan kita harus lakukan. Apa perintah Dia kita harus ikuti. Iya. Yesus ini jalan. Yesus adalah jalan. Tujuannya keselamatan. Tujuannya siapa? Tujuannya siapa? Kan Bapa. Tidak ada yang sampai kepada Bapa, kan gitu. Untuk keselamatan. Ya. Gini loh Dinda, dalam Yohanes 14 nomor 6 dikatakan, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yesus adalah jalan. Tujuannya adalah Bapa, betul? Betul? Oke. Oke, ketika Yesus yang jalan ini, ketika Yesus adalah jalan, apakah Dia Tuhan? Ya, Dia Tuhan.
Dia Tuhan. Oke, apakah Bapa yang menjadi tujuan dari Yesus ini juga Tuhan? Tuhan. Allah Bapa. Tuhan. Makanya kan tadi sudah saya sampaikan bahwa saya percaya itu Tuhan kita itu Allah Bapa, firman-Nya yang kita bilang Tuhan, Roh Kudusnya yang kita bilang Tuhan, tapi dia menjadi satu begitu. Tapi kalian punya kata-kata gitu, nggak mampu memahami itu. Kalau kami mampu, gitu. Iya, makanya coba, makanya kita berdiskusi. Anda berupaya untuk memampukan kami. Ketika Yesus yang jalan ini adalah Tuhan, untuk menuju kepada Tuhan yang lain, yaitu Tuhan Bapa, berarti posisi Yesus ini adalah seperti calonnya Tuhan. Firman-Nya yang sudah dua Tuhan Anda lagi di situ. Firman-Nya yang menjadi manusia. Karena gini, di mana-mana Dinda, jalan itu bukan tujuan, tapi untuk menggapai tujuan kita membutuhkan jalan. Oke. Sekarang saya tanya, kalau Anda misalnya mau ke Jakarta nih, tapi ikut sama orang Balikpapan lah, kamu percaya bisa tembus ke Jakarta kalau dia nggak pernah ke Jakarta? Oke. Apakah kamu percaya kalau dia sampai ke Jakarta kalau dia nggak pernah ke Jakarta? Gitu? Iya, karena dia nggak seperti ini. Tuhan Yesus ngomong, orang buta tidak mungkin menuntun orang buta, pasti dua-duanya masuk ke jurang. Ya. Sama kalau Tuhan saya menuntun saya ke surga, karena Tuhan saya itu di surga. Gitu, jadi saya mau ikut Tuhan Anda dia mati tapi nggak sakit, saya nggak mau ikut. Kalau junjungan kalian mati, Anda percaya karena gini dulu, karena Anda percaya karena Tuhan Anda dari surga atau Tuhan Anda di surga? Coba dipastikan dulu. Tuhan saya itu di surga dan pernah datang ke bumi dan kembali lagi ke surga gitu. Dan akan datang lagi di akhir zaman dia. Tuhan saya hebat. Tuhan saya itu bisa turun surga itu. Oke. Di mana Yesus berkata kalau dia berasal dari surga? Nah, dia firman Tuhan. Firman yang menjadi manusia. Saya tanya, Allah yang menjadi manusia. Di mana Yesus berkata kalau dia berasal dari surga? Di mana Yesus berkata begitu? Oke, sebentar, ada ayatnya. Di mana aku pergi, kamu tidak dapat ke sana. Ya, di mana Yesus berkata kalau dia berasal dari surga? Berarti cari ayatnya di mana Yesus mengatakan, aku berasal dari surga. Typing dulu ayatnya. Yohanes 13 ayat 13 ya. Banyak sih ayatnya, Bang. Ya. Kalau kami itu banyak ayatnya, cuma ingat aja. Yohanes berapa? Dulu, Yohanes berapa? Yohanes berapa? Coba Yohanes berapa? Yohanes 6:38 coba. Coba Yohanes 6:38. Ada yang typing. Hanya itu Yesus ngomong ke organ. Anda kok percaya perkataan orang di bawah? Oke. Enggak, maksudnya dalam Yohanes 6 nomor 3. Oke. Sebab aku telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Oke, kita kaji nih ya. Kalimat yang tertulis dalam Yohanes 6 nomor 38 ini dituliskan oleh Yohanes, betul? Oke. Dituliskan oleh Yohanes, betul? Nah, benar. Nah, Anda tahu nggak? Sekarang saya tanya gini, ketika ada seseorang yang buta huruf menulis sebuah tulisan, Anda percaya nggak? Nggak percaya kalau yang buta huruf menulis. Nggak percaya ya, nggak percaya. Ya, jangan dirubah lagi ya. Nggak percaya. Kita buka Kisah Para Rasul 4. Kisah Para Rasul 4. Kan katanya buta huruf.
Tapi bisa buat Dia tidak menulis ya. Dinda, dia menyampaikan. Dia menyampaikan, bukan menulis. Maaf, saya nggak menghina, tapi itu kenyataan kan. Iya. Maksudnya. Tapi ini lebih penghinaan. Ini lebih penghinaan lagi buat saya nggak mau menghina loh, maksudnya. yang merupakan penghinaan buat kalian, lihat ya. Kan memang buta huruf Ya, kan. ini lebih memalukan lagi, Dinda. Ini lebih memalukan lagi. Ingat ya, Anda tidak percaya seseorang yang buta huruf itu menulis sebuah kitab. Pegang kata-katanya ya. Nih, kita buka datanya. Yes, ya. Bentar ya, kok payah kali balik kamera ini. Ayo sudah balik Kristen lagi, kamu Bang Faruk. Nanti nyesal loh. Orang-orang yang terhilang ini. Nih, Anda akan lebih menyesal ketika melihat data ini. Anda akan lebih menyesal ketika melihat data ini. Kisah Para Rasul 4 nomor 13. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang yang biasa, yang tidak terpelajar, heranlah mereka dan mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Di sini tertulis kata tidak terpelajar dalam sabda kitab. Ketika kita kembali ke original teksnya, tertulis kata agromatos. Ini ya, bentar ya. Tidak terpelajar bukan berarti buta huruf, Bang. Bentar. Beda yang sudah Ini ditulis nyata-nyata dia buta huruf. Ini ya. Agromatos di buta huruf. Agromatos itu buta huruf. Berarti sama kayak Nabi. Jangan Anda rubah lagi ya perkataan Anda ya. Jangan dijilat lagi ludahnya ya. Anda tadi mengatakan Anda tidak percaya kepada orang buta huruf yang menulis kitab. Bagaimana Anda percayai perkataan-perkataan dan juga tulisan-tulisan Yohanes sementara dia ternyata buta huruf? Karena Agromatos. Yesus, ya karunia sama Tuhan Yesus. Sudah diberikan karunia sama Gimana? Tuhan Yesus. Yohanes sudah dapat Oke, karunia. kasih ayatnya. Kasih ayatnya. Di mana dalam kitab Yohanes dikatakan Yohanes mendapat karunia dari Yesus? Kasih ayatnya. Pergilah kamu ke Kasih seluruh ayatnya. bumi, kabarkan berita Injil. Gak nyambung itu. Roh Kudus menyertaimu. Nggak nyambung Roh Kudus itu. menyertai. Di mana Yesus mengatakan, di mana Yesus mengatakan Yohanes dan Petrus itu mendapat berkat dari Yesus di mana? Sementara di kitab lain Yesus itu pernah marah kepada dengan Petrus dengan mengatakan Petrus itu iblis. Beritakanlah Injil ke seluruh dunia. Jadikanlah seluruh bangsaku muridku. Dan Roh Kudus, saya naik ke surga dan Roh Kudus yang menyertai. Amin. Jangan kemana-mana dulu, Dinda. Orang yang buta bisa melihat, orang yang bisa pintar. Yang saya tanyakan, di mana ayat dalam Bible dikatakan Yohanes itu mendapat berkat atau mendapat rahmat dari Yesus? Di mana? Semua murid-muridnya dapat. Makanya mereka berani mati. Di mana tertulis? Di mana tertulis? Jangan bilang berani metong. Ketika Yesus ditangkap, mereka kabur, Dinda. Matius berapa ya? Jangan bilang berani metong demi Yesus. Ketika Yesus ditangkap, mereka kabur. Iya, di mana tertulis bahwasanya Yohanes itu mendapatkan jamahan dari Roh Kudus atau mendapatkan apa gimana lah seperti berkat dari Yesus? Di mana? Matius berapa? Mana tertulis? Iya. Matius. Ini ayat yang mana? Jadikanlah semua bangsa muridku. Itu Matius 28 ayat 19. Apa? Apa tadi? Matius 28 nomor 19. Jadikanlah semua bangsa muridku. Iya. Ya itu sudah. Yang saya tanyakan bukan tentang segala bangsa. Di mana dikatakan Yohanes itu mendapatkan berkat dari Yesus, dapat ilham dari Yesus? Di mana? Itu murid-murid aku Itu aja teknologi. Sudah Bang, kamu dalam hatimu Itu dapat itu. Dinda.
Jadi gini Bang. Makanya saya tahu kenapa kamu masih Kristen, karena kamu nggak tahu Bibelmu. Saya masih Kristen karena Kamu nggak cuma ngerti saya apa-apa tentang Bibelmu, dan kamu tidak ngerti apa-apa tentang Yesus. Maka benar kata Ustadz Kainama, Kristen itu tidak punya hak apapun terhadap Yesus. Gak ada hubungannya Kristen dengan Yesus, nggak ada hubungannya kata Ustadz Kainama. Benar kata dia. Kita Gimana? Muslim beragama tujuannya kemana sih? Untuk mendapatkan rahmatnya Allah. Maksudnya tujuan manusia beragama untuk kemana sih? Untuk mendapatkan rahmatnya Allah. Rahmat Allah itu bisa kau tukarkan dengan apapun, Dinda. Dengan surga, dengan apapun bisa kau tukarkan. Rahmat Allah. Ridhonya Allah kita raih. Makanya kita beragama. Karena apa? Di dalam Islam ini tadi, di dalam agama Islam ini ada din, di mana din ini adalah aturan-aturan hukum tentang bagaimana hidup di dunia. Oke, baik. Jadi gini. Sekarang saya tanya, tujuan dari Anda Kristen di mana? Kemana? Beragama Kristen kita itu untuk karena mendapatkan keselamatan dari Yesus Kristus. Yesus menjamin bahwa kita yang mengikut Dia, kita selamat, mendapatkan tempat. Atau kemana ini? Hah? Kata-kata. Di luar tidak ada yang selamat. Di luar Kristus tidak ada yang selamat. Di mana tertulis? Di mana tertulis Yesus berkata begitu? Di luar Kristus, di mana tertulis Yesus berkata begitu? Di luar Kristus tidak ada yang selamat. Di mana? Sementara Yesus aja nggak tahu apa arti Kristus. Karena Yesus sudah ngomong, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada sampai kepada Sudah kita Bapa. kaji. Nah, itu sudah. Kalau Yesus sudah ngomong, ternyata Yesus ketahuan. Tidak ada yang selamat. Kalau Yesus sudah ngomong tidak begitu maksudnya itu terlalu dipaksakan. Tafsir itu terlalu dipaksakan itu tidak. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Allah tanpa melalui Yesus, berarti di luar Yesus tidak ada dong. Gimana sih? Kalau kalian itu tafsir Anda. Kalian juga ada. Itu tafsir Anda terlalu dipaksakan itu. Muhammad adalah. Itu tafsir yang terlalu Anda paksakan. Apa sih yang kalau syahadat Muslim apa sih? Iya, Yohanes 14 ayat 6 di situ Yesus menyatakan dia jalan. Karena dia jalan, dia adalah nabi. Karena dia adalah nabi. Itu bedanya. Nomor 3. Yohanes 5 nomor 3. Dia adalah utusan. Karena dia adalah utusan, maka dia bukan Tuhan. Oke lah, anggaplah kalian mau anggap seperti itu, tapi Yesus sudah ngomong, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa tanpa melalui aku. Di luar Dia berarti tidak ada gitu. Tidak ada yang datang. Oke, berarti Adam, Abraham, Musa masuk neraka. Gimana? Ayo. Anda katakan di luar dari Yesus berarti nggak dapat selamat. Oke, berarti Adam, Abraham, Musa masuk neraka. Berarti kan kita ngomong di zamannya Yesus. Yesus datang ke dunia, apakah Abraham dengan Musa sudah ada di situ? Loh, berarti iya masalahnya pada saat dia berkata begitu sudah berlalu Adam. Bagaimana keselamatan dengan Adam? Bagaimana keselamatan Abraham? Bagaimana keselamatan Musa? 25 tahun yang lalu Yesus ngomong, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada yang dapat datang kepada Bapa tanpa melalui aku. Muhammad juga begitu kan? Tidak ada yang datang kepada Allah. Berarti Adam, cuma bedanya Abraham, Musa nggak sama. Yesus mati bangkit gitu. Itu bedanya. Berarti Abraham, Adam, Musa, bro, Adam, Musa, ya, berarti Adam, Musa, Abraham itu tidak selamat. Ya urusan mereka lah itu. Aku ngomong yang kita ini 2000. Nah, di situ nggak masuk akalnya.
Di situ letak nggak masuk akalnya pemahamanmu. Masuk akal lah itu. Yesus sudah ngomong begitu kok. Kalau Bedanya berdasarkan bangkit, Dinda. Makanya saya ngomong gini, Bang. Kalau Bang. berdasarkan bangkit, ya Dinda, kalau berdasarkan bangkit, ya, saya tantang kamu, saya lompat dari JW Mariot. Sebutkan satu ayat dalam Bible di mana dikatakan Tuhan Yesus bangkit dari kematian. Tuhan bangkit dari kematian mana? Mana ayatnya? Ah, ini bahaya nih, melompat kamu nanti melompat. Lompat saya dari mana? Tuhan bangkit dari kematian. Mana ayatnya? Jadi Yesus Di mana? ngomong, aku adalah guru dan Tuhan, ya kan? Nah, Yesus ini mati dan itu yang nulis buta huruf. Yang nulis buta huruf. KPR 4 nomor 13. Anda tadi sudah menolak perkataan atau tulisan orang buta huruf. Udah Anda katakan tadi, Anda tolak. Jangan bikin data lagi tuh. Kamu punya Anda sendiri tadi mengatakan Anda tidak percaya dengan tulisan orang buta huruf. Oke, lanjut dulu itu. Aku sholat zuhur dulu itu. sholat dulu lah, minta petunjuk dari Allah sana, minta petunjuk. Oke. Kenapa bang kok pergi? Jangan tinggalin aku lah bang. Sholat dulu bang, sholat dulu bang, sholat dulu. Iya dia sholat, aku udah bang. Bang di mana datanya bang? Tuhan bangkit bang. Ibu nggak sholat? Di mana datanya Tuhan bangkit bang? Din, buka lagi kunci dan Din, tertutup kuncinya Din. Nah, di mana? Tempatku hujan ya. Hujan. Di mana datanya bang? Tuhan bangkit bang. Yesus bangkit. Bang. Mengalahkan maut, bentar. Iya, di mana datanya Tuhan bangkit? Terus. Di mana bang? Bentar ya. Maklum ya teman-teman, tempatku hujan. Aku nggak hafal, cuman sudah pernah baca sebelumnya. Markus berapa? Tuh, Matius. Kalau nggak salah. Matius berapa? Yesus. Matius berapa? Bang jangan lama-lama bang, soalnya aku pakai kota bang. Wifi ku rusak bang. Iya teman-teman, gift dong. Iya. Nggak ada duit aku beli kota bang. Iya, aku biasa pakai wifi ini nggak ada duit aku beli kota bang. Jadi jangan lama-lama. Habis pula kuotaku. Iya serius bang, ini pakai hotspot nih, nggak percaya nih ya nih. Wifi ku nih ya. Jadi jangan lama-lama bang, buka datanya. Kasihannya, teman-teman, typing dulu. Nah ini bang, nah aku pakai kota bang. Ya pakai bantuan hotspot ini bang, pakai bantuan hotspot ya. Jadi jangan lama-lama bang, wifi-nya rusak, mati. Oke. Jangan lama-lama buka datanya bang ya. Lagi nggak ada duit aku, lagi bokeh aku. Ya sama kita Mbak Lina hujan. Iya lagi nggak ada duit aku, lagi bokeh aku bang. Dalil dalil. Berapa bang? Ya. Matius berapa? Sudah dekat. Kebangkitan Yesus naik. Oke. Ini lama kali Matius bang. 28. Matius 28. Matius 28 nomor. Nah, ini Matius 28 ayat 1. Setelah hari Sabat lewat menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan mengurungkan lalu. Bang, cerita-cerita seperti itu menurut abang nggak janggal gitu bang? Ada gempa bumi, terus ada lagi mayat bangkit dari kubur, orang-orang kudus gitu. Nggak janggal apa menurut abang cerita seperti itu? Suci ini kok aku Terus menemani. dikatakan di situ, iya betul, iya nggak ada masalah, betul bang. Anda kan percaya. Cuman kalau di luar dari kepercayaan, kira-kira nggak janggal lah bang. Ternyata kita cross check di Matius 27, ya kita cross check di Matius 27 tentang bagaimana pernah terjadinya
gempa bumi ketika Yesus disalib, ya, lalu bangkit beberapa ratusan orang ataupun bahkan sampai ribuan orang dari kubur itu bangkit bang, orang kudus. Itu sejarahnya di mana mencatat itu? Nggak ada. Cuman Matius yang mencatat. Lukas, Markus, Yohanes tak satu pun mencatat tentang hal itu bang. Bayangkan, kenapa sih kok cuman Matius doang? Nah, kalau kita buka lagi sejarah mana coba? Arkeolognya mana? Peninggalannya mana? Ada nggak kira-kira? Lalu peristiwa kematian Yesus juga itu, ya, kematian Yesus itu versinya juga berbeda-beda. Ada yang mengatakan jam 12, ada yang mengatakan jam 3, bahkan ada yang mengatakan jam 9. Yang mana yang benar? Lalu kematian Yudas juga dikatakan dua versi. Dalam kitab Matius 27, Yudas ini mati gantung diri. Lalu Kisah Para Rasul 1 nomor 18, Yudas ini jatuh tersungkur lalu terburai isi perutnya. Ini cerita nggak masuk akal. Makanya berlakulah firman Allah, wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka berusaha untuk menipu umat muslim, mereka berusaha untuk menipu orang-orang yang beriman kepada Allah, tapi kami tidak mungkin bisa tertipu gitu bang. Kalau seandainya kan begini, kan ada perintah beritakanlah Injil ke seluruh bangsa gitu ya. Nah, lalu Anda mau menawarkan, memberikan Bible itu kepada kami untuk kami pelajari. Ternyata di dalamnya itu sangat semerawut gitu isinya gitu. Terkecuali kalau ketika Yesus belum disalib itu masih lumrah ceritanya. Tapi setelah penyaliban ini ceritanya kayak ini bang, kayak simpang siur gitu. Yang satu mengatakan begini, satu mengatakan begitu. Itulah bingung kita. Itu yang bikin berat. Itu yang bikin berat karena memang tidak semua manusia itu dikirimkan. Ya, makanya bang, makanya begini bang, kata Yesus ya, kita harus berpedoman dengan ya, kata Yesus bang di dalam Yohanes 5 nomor 24. Coba dibuka dulu bang, Yohanes 5:24. Yohanes 5:24. Moderator di bawah ya Bang Faro Noise. Ya. 4, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku, percaya kepada dia yang mengikuti dan tidak turut hukum, sebab dia sudah pindah dari alam maut ke alam hidup. Iya. Artinya kita harus taat dan tunduk apa yang Yesus sampaikan, karena apa yang disampaikan Yesus itu bersumber dari Sang Bapa yang mengutus Yesus. Jadi Yesus itu memang tidak bisa berkata-kata dari dirinya sendiri. Segala apa yang didengarnya itulah yang dia kerjakan, itulah yang dilakukan, dan itu juga lah yang harus disampaikan, karena itu yang didengarnya. Dia tidak menambahkan dan tidak mengurangi daripada firman Tuhan. Oke? Ya bang ya, di dalam Matius 12 nomor 38 sampai 40. Ingat ayatnya bang. Matius 12 ayat 38, 39 sampai 40. Ingat ya, kata-katanya seperti ini bang. Pada waktu itu berkatalah beberapa ahli Taurat dan orang-orang Farisi kepada Yesus, Guru, kami ingin mereka bang, mau mereka bang, ingin melihat suatu tanda daripadamu. Nah, mereka ini ingin melihat tanda daripada Yesus. Lalu jawab Yesus kepada mereka. Ingat baik-baik kalimatnya bang, ingat baik-baik kalimatnya. Angkatan jahat dan tidak setia ini meminta suatu tanda daripadaku, kata Yesus. Mereka minta bang. Angkatan jahat ini minta kepada Yesus karena mereka ingin sekali melihat tanda itu yang diberikan oleh Yesus. Mereka ingin melihat satu tanda daripadaku, tetapi kepada mereka tidak akan kuberikan tanda lain. Tidak akan kuberikan tanda lain selain tanda Nabi Yunus, kata Yesus. Itulah tanda satu-satunya yang diberikan kepada angkatan jahat dan tidak setia, sehingga mereka lah, itulah sampai pada saat itu sebelum ada Kristen ya bang, sebelum ada Kristen ya, ketika itulah mereka meyakini apa yang Yesus sampaikan. Karena mereka ingin bang, judulnya mereka ingin melihat.
Karena mereka menuntut, karena mereka menuntut tanda kepada Yesus. Karena keinginan mereka lah yang harus keluar dari mulut Yesus. Yesus memberikan kepada mereka satu-satunya, tak ada tanda lain. Nggak ada tanda orang melahirkan, nggak ada tanda gunung meletus, nggak ada tanda matahari terbit dari barat, nggak ada, Bang. Satu-satunya tanda yang diberikan kepada mereka adalah tanda Nabi Yunus, di mana anak manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Itulah satu-satunya tanda yang diberikan kepada angkatan jahat dan tidak setia. Belum ada Kristen, Bang. Belum ada Kristen. Jadi belum ada Kristen. Orang-orang Farisi itu orang-orang segar tengkuk, kepala batu, otak. Walaupun sudah mereka melihat tanda-tanda itu di depan mata, ada orang buta bisa melihat, orang lumpuh berjalan, orang mati dibangkitkan, mereka juga tidak percaya. Betul, Bang. Betul. Betul, Bang. Di Al-Quran juga sama halnya. Sama hal wa rasulan bani Israil anni qad ji'tukum bi ayatin min rabbikum anni akhluqu lakum minat tayni ka hay'ati tayri fa'anfuhu fihi fayakunu tayran bi iznillah. Atas izin Allah, Nabiullah Isa alaihissalam ini mampu membangkitkan orang mati, membuat tanah liat dibentuk jadi burung, bisa hidup burung tadi. Ya, di depan mata mereka, tetapi tetap saja mereka kufur. Tetap saja mereka kufur, Bang. Itulah, betul. Ya. Jadi, Bang, coba Anda cermati kalimatnya baik-baik. Mereka ingin melihat satu tanda daripadaku, tapi bagi mereka tidak akan kuberikan tanda lain selain tanda Nabi Yunus. Makanya, Bang, di dalam Al-Qur'an, ya, dalam Al-Qur'an ya, Bang, ya, Nabi Isa itu tidak ditangkap dan juga tidak dibunuh, tapi peristiwa penyaliban itu memang ada. Kata Allah, yang disalib itu adalah orang yang mati dibunuh, itu adalah orang yang diserupakan wajahnya dengan orang lain. Contoh, kalau saya lah, abang, saya diselamatkan oleh Tuhan, lalu wajah abang itu, ya, lalu ada bang, lalu wajah abang itu dibuat Allah menjadi serupa dengan wajahku. Yang tadinya saya mau dibunuh, saya diselamatkan, saya terangkat ke langit, lalu wajah abang diserupakan dengan wajahku. Jadi abanglah yang menjadi korban di atas tiang salib tersebut. Itu ada tertulis itu? Ada. Surat An-Nisa 157, Bang. Surah ketiga dalam Al-Quran, surah keempat dalam Al-Quran, ayatnya 157. Serupa, karena kalau di Muslim itu diserupakan. Makanya harus kita selidiki apakah benar peristiwa yang dialami Yesus itu adalah orang yang digantung itu adalah bukan Yesus. Wajahnya mungkin diserupakan dengan wajah Yesus. Berarti gimana itu ya? Aduh, aku bawa oten pula ini. Lagi di jalan, Bang? Iya, lagi di jalan, Bang. Kalau lanjut, Bang, lanjut. Kalau saya sih gini, Bang, makanya tadi. Ya, coba abang pelajari aja, berulang-ulang abang baca sampai ayat 42 itu, Bang. Matius 12 tadi. Berulang-ulang abang baca, Bang. Abang pelan-pelan bacanya. Kalau saya gini, Bang, dari isi Alkitab ini, dari keseluruhannya Alkitab ini, intinya yang tertulis yang saya pakai adalah Yesus saya menjamin keselamatan buat saya itu. Terus begini, saya seandainya Yesus saya itu mati atau dia ngapainkah tapi dia ada di dalam kubur saat ini, saya mungkin tidak percaya ini Kristen. Tapi karena di kitab saya dan di kitab Muslim tertulis bahwa Yesus itu ada di surga, makanya saya percaya. Abang, di kitab abang mengatakan Yesus di surga, dan di mana dikatakan di kitab orang Muslim atau di dalam Al-Quran Yesus berada di surga, di mana, Bang? Kalau ada kata Yesus di dalam surga di Al-Quran, saya Kristen, Bang. Saya Kristen. Kalau ada, Bang,
begini. Jadi abang jangan cuma modal ngomong, pertanggungjawabkan kata-katanya. Jadi jangan fitnah. Perkataan abang itu jatuhnya fitnah. Abang mengatakan di dalam Al-Quran ada Yesus tertulis, Yesus di dalam surga, Yesus di surga. Silakan bang. Silakan. Sekarang saya mau Gak usah sekarang bang, datanya bang. Iya. Supaya abang, Anda itu nggak ada suruh saya. Anda dari tadi berbicara, Anda bicara sama perempuan loh. Anda suruh perempuan diam. Di mana kejantanan Anda sebagai laki-laki? Di mana kejantanan Anda? Anda dari tadi berbicara, saya diam. Kenapa giliran saya bicara Anda suruh diam? Inikah akhlak seorang laki-laki? Inikah yang diajarkan Yesus kepada seorang laki-laki? Ini. Anda itu dari tadi bicara, saya diam. Giliran saya bicara Anda suruh diam. Ini akhlak seorang laki-laki Kristen. Ini. Saya bukan istrimu yang kau suruh diam. Harus patuh kepadamu. Soalnya kamu udah membawa fitnah di situ. Apa tadi Saya katanya? tidak suka kamu bentar Bang Erik, dikit Bang Erik. Saya tidak suka kamu memfitnah. Tadi kamu mengatakan di kitab orang Muslim juga ada tertulis. Nah sekarang minta saya. Sudah, Bu. Jangan cengangas-cengingis bang. Saya minta datanya supaya kamu jangan kebiasaan memfitnah. Sudah. Ini disiarkan di YouTube loh bang. Anda memfitnah, mengatakan di kitab Muslim Yesus ada di surga. Nah, dia mempermalukan dirinya, ketawa-ketawa kan? Silakan bang. Sudah, Bu. Sudah. Saya jawab ya. Ya. Di mana di kitab Muslim bang? Yesus berada di surga. Dengan Yesus itu kan katanya sama. Di mana tertulis bang? Di dalam Al-Quran Yesus berada di surga. Yesus bukan Isa kan? Bukan ya? Di mana tertulis bang? Di dalam Al-Quran Yesus berada di surga. Jangan pakai emosi Bu. Saya mau tanya nih, kalau Saya nggak pakai emosi bang. Saya nggak pakai emosi. Di mana tertulis? Lebih baik, kalaupun saya emosi bang, lebih baik saya emosi ya untuk membungkam mulutmu yang penuh dengan fitnah. Lebih baik bang, saya emosi, saya nggak bisa dilaporkan bang, tapi kau bisa saya laporkan dengan di sini memfitnah Al-Quran kami. Nah ini, Paham, ini bang? apa-apa dilapor, Ya. apa-apa dilapor. Udah sebawa aja datanya bang, kalau nggak kau minta maaf. Nggak, karena kamu udah memfitnah Quran bang. Kamu minta maaf dulu, minta maaf. Kalau nggak minta datanya. Apa-apa dilapor. Silakan minta datanya bang, di mana tertulis di dalam Ini Al-Quran gadis desa Yesus kalian berada di surga. Apa-apa Di mana dilapor. tertulis bang di dalam Al-Quran Yesus berada di surga? Di dalam Kristen. Coba, di mana datanya? Di Di dalam mana datanya bang di dalam Al-Quran Yesus berada di Mas surga? Roy juga itu. Udah bilang diam dulu, aku mau jawab. Ya main data bang, jangan main congor. Di mana datanya di dalam Al-Quran Yesus berada di surga? Oke. Kalau Yesus di dalam Al-Quran tidak ada, tapi Nabi Isa ada. Di mana datanya Yesus berada di surga di dalam Al-Quran? Kalau Yesus di Kristen ada, di Alkitab ada. Di dalam Al-Quran bang, di dalam Al-Quran. Di Tadi dalam kau mengatakan Al-Quran. di dalam Al-Quran Yesus. Di Bible-mu juga nggak ada bang. Tapi saya nggak butuh itu. Saya butuh Al-Quran. Kau mau fitnah Bible-mu pun terserah kau. Sekarang saya minta data. Di mana tertulis di dalam Al-Quran Yesus berada di surga? Nggak ada kalau di Al-Quran, nggak ada. Minta maaf bang, karena kamu udah memfitnah. Minta maaf, kalau nggak saya lanjutin ini. Minta maaf bang. Oke Bu, saya minta maaf, tidak ada Yesus di dalam Al-Quran, tapi Nabi Isa ada kan? Nabi Isa juga tidak ada tertulis bang. Di dalam Al-Quran dia berada di surga bang. Kalau Anda mengatakan Nabi Isa, berarti Anda menyamakan Nabi Isa dengan Yesus. Kalau Anda menyamakan Nabi Isa dengan Yesus, maka kamu jangan menuhankan Yesus. Karena tidak ada satupun orang Islam menuhankan Nabi Isa. Anda menyamakan kan? Berarti Anda di sini menyamakan. Kalau Anda menyamakan Nabi Isa dengan Yesus, berarti mulai detik ini jangan Anda menuhankan Yesus. Oh, tetap itu Tuhan Itu dia. saya itu. Berarti kalian itu. Kenapa Anda samakan dengan Nabi Isa? Loh, yang sama kan kalian kan yang sering itu ngomong. Anda yang menyamakan barusan loh. Anda mengatakan Nabi Isa bukannya Yesus. Oke, Nah, berarti baik. Anda Berarti- menyamakan. Kalau berarti Anda menyamakan kesimpulan- jangan menuhankan. Berarti kesimpulan Nabi Isa dan Yesus Kristus, tolong kasih pencerahan ke saya dulu supaya saya nggak salah ini. Selama ini kan saya setiap nonton melihat bahwa Muslim dan Kristen terbanyak Muslim yang menyamakan Nabi Isa dengan Yesus.
sekarang saya mau nanya dulu di sini supaya saya nggak salah ya, mungkin saya salah ya, saya minta maaf. Apakah Nabi Isa dengan Yesus itu sama? Itu Saya jawab ya. Nabi Isa dengan Yesus ya, orang yang sama tapi cerita yang berbeda. nah, bagaimana lagi itu? Kalau orang yang sama, Orang yang sama tapi cerita yang berbeda. tapi dia ada di surga, Bu. Kalau dari Muslim. Nggak ada bang, di dalam Bible-mu tidak ada juga Yesus di surga bang. Coba mana data dalam Bible-mu Yesus di surga? Nggak ada bang. Sudah bacakan di Matius 28 itu. Apa katanya di situ bang? Yesus pun nggak di surga bang. Di dalam original teks itu Yesus itu di langit bang. Oh, di langit. Nah, di dalam original teks Bible-mu Yesus di langit, bukan di surga. Makanya panggil aja pendetamu di sini bang, biar pendetamu jujur. Iya bang, betul itu. Betul yang disampaikan itu bang. Oranon bang, bukan paradiso. Iya bang, Langit dengan surga itu beda. beda bang. Oranon sama paradiso itu artinya beda bang. Gitu. Coba Berarti abang gini dulu, artikan. Pak, apa dulu? Coba Hah? tolong bantu saya, tolong bantu Iya. saya. Siap bang, siap bang. Maksudnya Tolong di kantor polisi bang. apakah Yesus dengan Isa itu sama? Itu nah, supaya saya nggak salah gitu. Apakah Yesus ini dengan Isa itu sama? Orang yang sama. Oke. Ya. Yesus dan Isa itu pertanyaannya sama atau tidak? Kita harus melihat satu sosok. Ada dulu di zaman dahulu 2000 tahun yang lalu, ada seorang anak laki-laki yang lahir tanpa seorang ayah, di mana itu atas mukjizat, atas izin, atas keinginan Allah sang pencipta alam semesta, menghadirkan seorang anak laki-laki dari seorang perawan suci di tengah-tengah Bani Israel. Di manakah Bani Israel? Tentu kita tahu bersama-sama di Yerusalem bang. Apakah Yerusalem itu Eropa? Bukan. Yerusalem itu adalah bagian daripada Jazirah Arab. Oh, bukan di Israel. Yerusalem bang, sama. Israel itu Palestina. Ya. Palestina bang, tepatnya di PL. Ya. Karena PL itu adalah di mana kota tersebut kota bersejarah. Seluruh para nabi dari keturunan Abraham atau Ibrahim alaihissalam semua lahir di kota itu bang. Baik itu Salomo atau Sulaiman, Yakub, Daud, Hezkiel, semua sih dari situ. Bahkan juga Yesus juga lahirnya di sana. Dalam Al-Quran dikatakan wa rasulan Bani Israel, sebagai utusan yang diutus kepada bangsa Israel, Bani Israel atau orang-orang Yahudi di zaman itu. Sama halnya juga dengan di dalam kitab saudara Matius 15 nomor 24. Aku hanya diutus kepada domba-domba yang hilang dari kalangan Bani Israel. Tapi yang anehnya ya, nama Yesus yang sebenarnya adalah Yeshua HaMashiach, kenapa bisa berganti menjadi Yesus? Itu satu. Kalaupun dia diambil ke dalam bahasa Arab, itu tidak akan berubah jauh maknanya, tetap dipanggil Isa. Kalau di dalam bahasa di sana dipanggil Yeso, Y itu kayak Y, kayak Ismail, Ishak pakai Y bang, Ismail dan Ishak. Kalau Abraham bisa dipanggil, bisa menggunakan huruf I awalnya, saya rasa menjadi Ibrahim. Tapi tidak, di sana menggunakan kata huruf A, Abraham. Jadi poinnya begini, jelas tadi persamaannya ada dua saya gambarkan. Seorang anak manusia dulu pernah lahir 2000 tahun yang lalu tanpa hubungan seorang laki-laki, seorang ayah, di mana itu adalah mukjizat. Ya, mukjizat daripada Allah Subhanahu wa taala sang pencipta alam semesta, baik itu Yesus maupun Nabi Isa. Tapi masalahnya satu sosok ini diceritakan dengan dua pemahaman yang berbeda.
dua pemahaman yang berbeda. Orang yang sama dengan cerita yang berbeda. Cerita yang berbeda, gitu bang. Oknumnya sama. Karena ada unsur-unsur penyesatan sehingga manusia tersesat. Karena dari dulu sampai sekarang, iblis itu tidak akan berhenti menyesatkan orang banyak, bang. Ya. Iblis manusia itu masuk ke dalam neraka, nggak berhenti, bang. Nggak akan pernah berhenti iblis itu. Iblis itu nggak akan pernah pensiun sampai hari kiamat. Itu sampai hari kiamat. Itu poin paling penting. Jadi kita buktikan dari kedua cerita tersebut, yang manakah yang benar dan manakah yang bersumber dari si penyesat. Kita buktikan saja. Di dalam Bible, Yesus selalu mengecam, terkhusus di Matius 23, satu perikop itu ya bang, satu perikop. Yesus selalu mengecam perbuatan-perbuatan ahli Torah, ahli kitab, maupun orang-orang Farisi. Selalu Yesus mengecam perbuatan mereka, sampai-sampai Yesus mengatakan demikian kepada muridnya, celakalah hai kamu, wahai ahli-ahli Torah, orang-orang Farisi, orang-orang munafik, sebab kau mengarungi lautan, menjelajah daratan, untuk mentobatkan satu orang saja, untuk masuk ke dalam ajaran agamamu. Setelah dia masuk ke dalam ajaran agamamu, kau buat dia 2 kali lebih jahat daripadamu. Nah, Yesus selalu mengecam ahli Taurat. Gak apa-apa. Yesus selalu mengecam ahli Taurat, karena perbuatan mereka selanjutnya akan menyesatkan orang-orang, bang. Karena di zaman Yesus itu, ajaran Yesus itu orang-orangnya belum tangguh, bang, sehingga agamanya nggak bisa dipertahankan. Ajaran Yesus itu tidak bisa dipertahankan, bang. Tidak bisa dipertahankan. Mereka lebih kuat, bang. Mereka lebih kuat. Di Matius 23 nomor berapa lagi tuh? Nomor 3, mereka sudah menduduki hukum Torah. Mazmur 119 ayat 126, Tuhan di situ mengatakan apa? Bertindaklah Tuhan, karena hukum Torah sudah diubah. Yeremia 8 nomor 8, mereka menulis pena-pena palsu. Tuh. Jadi yang herannya, bang, ketika Anda meyakini, Paulus itu sebagai Rasul Anda, dan menurut kalian ajaran Paulus dengan ajaran Yesus sama, tunjukkan satu ayat saja di dalam surat-surat Paulus dia mengecam perbuatan ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Wallahi, bang, demi Allah, bukan kami membodoh-bodohi. Kami nggak boleh membodoh-bodohi orang, haram hukumnya. Kami nggak boleh mengajarkan orang untuk menjadi bodoh, tidak boleh, bang, haram. Coba tunjukkan satu bukti tulisan Paulus dia mengecam ahli Taurat dan orang Farisi. Satu saja, bang, di mana Yesus selalu mengecam perbuatan mereka, sampai-sampai Yesus memberikan satu tanda, yaitu tanda bahwasannya anak manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam, yang diberikan kepada angkatan jahat dan tidak setia. Itulah ahli Taurat dan orang Farisi. Tunjukkan kepada saya, tunjukkan satu saja, bang, di dalam kitabnya Paulus ini, bang, mengecam perbuatan ahli Taurat dan orang Farisi. Satu saja. Bang, tunjukin datanya, bang. Ada nggak, bang? Nggak ada kayaknya. Aku Nggak ada. belum pernah baca yang gitu. Jadi gini, bang, abang bacalah dulu Bible abang, karena abang dikasih tahu pun kayak nggak tahu, baru tahu gitu. Bu, coba yang tadi dulu, yang mana? Satu orang yang sama tapi beda cerita itu. Orang yang sama tapi cerita yang berbeda. Ya, Yesus dengan kita sama nggak? Biar saya nggak salah loh. Kan udah diulangin loh, saya udah ngomong, Bang Eri udah ngomong, saya ulang lagi ya. Orang yang sama tapi cerita yang berbeda. Kenapa? Nah, saya ini nih ya, dengan bahasa saya, pada zaman itu dulu, wanita yang melahirkan seorang anak tanpa ada hubungan suami istri itu hanya
Maria, kalian mengatakannya Maria, kami mengatakannya Bunda Maryam. Ya. Dan nih, kenapa dikatakan cerita yang berbeda tapi orangnya sama? Karena memang cuma satu orang pada saat itu lahir, bukan dua orang. Udah. Terus kenapa diceritai berbeda? Ya, karena di Bible kalian itu semua dikarang-karang. Nama Yesus bukan Yesus, tapi Yesua Masia. Nah, nama Yesus bukan Yesus, Yesua Amasia, di mana dikarang oleh Kristen itu sendiri menjadi Yesus. Terus di zaman itu dulu, ya, yang lain sosok Yesus ini tidak ada yang menuhankannya, tapi Kristen lah yang menuhankannya. Nah, Yesus memang adalah juru selamat, tapi dia bukan Tuhan. Udah. Tapi Ibu percaya dia Kalau kita berani, Bang, kalau Anda nih, kalau kita ambil di dalam Galatia 3:13, di situ dikatakan terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Ya. Siapa yang terkutuk ini? Kalian mengatakan Yesus. Nah, kalau kalian mengakui Yesus yang terkutuk ini, yang digantung ini, maka di Matius 25 nomor 41, orang yang terkutuk letaknya neraka. Berarti Yesus ini masuk neraka. Padahal kalau kita yang pelajari, yang disalib itu bukanlah Yesus. Ya, yang disalib itu bukanlah Yesus, tapi orang mana? Orang yang menjual Yesus lah yang disalib itu. Nah, kalau Anda masih ngotot mengatakan, wow, pokoknya yang disalib itu Yesus, Anda masih ngotot, berarti harus menerima kenyataan orang yang disalib itu letaknya di neraka. Matius 25 nomor 41. Nah, Abang terima nggak kalau Yesus ini di neraka? Terima nggak? Ya, kalau saya seandainya dia tidak bangkit, ya pasti dia di neraka. Tapi masalahnya dia bangkit. Nah, kita belum cerita kebangkitan, kita cerita matinya dulu. Iya, belum cerita kebangkitan. Orang yang mati disalibkan itu suatu kehinaan, suatu apa sih namanya itu tadi? Udah, sekarang gini aja deh, Bang. Cerita nih udah bangkitnya ya. Gimana tertulis? Tunggu Hes. Tunggu izin. Bang, sekarang menurut data yang sudah kita baca tadi di Yohanes 5 nomor 24, kita harus percaya dengan apa yang Yesus sampaikan. Kita nggak boleh memang sudah dijanjikan, dia sudah dinubuatkan ya untuk mati di atas tiang salib. Kenapa Yesus menolak ketika dia mau dibunuh oleh orang-orang Yahudi yang dimana mereka mengaku keturunan Abraham? Di Yohanes 8 data nomor 37 sampai 45. Kata Yesus di situ, "Jikalau kau mengaku sebagai seorang anak-anak Abraham, justru kau akan mengasihi aku. Kalau kau mengaku anak-anak Tuhan, kau akan mengasihi aku," kata Yesus. Tapi kalian berusaha untuk membunuhku, itu kata Yesus. Yesus menolak loh Bang atas kematiannya. Yohanes 8 nomor 37 sampai 45. Oke. Iya. Nah, itu Bang. Dari situ kan sudah jelas Bang. Dia itu tidak mau untuk dimatiin, dibunuh, nggak mau dia Bang. Dia menolak. Kata Yesus, iblislah yang menjadi bapakmu. Itu kata Yesus. Kan kita tahu Bang, di dalam Yohanes 3 nomor 16, begitu besar kasih Tuhan kepada dunia ini, dia mengaruniakan anak yang tunggal. Apalagi di Matius 17 nomor Matius 3 itu ketika Yesus dibaptis di Sungai Yordan, terdengar suara dari langit, "Inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan." Memang dia dikasihi. Menurut Mazmur 37 nomor 28, Yesus itu dikasihi Tuhan Bang. Bahkan yang mati di tiang salib itu adalah orang yang dikutuk oleh Tuhan. Ulangan 21 nomor 23. Coba baca itu. Orang yang mati di tiang salib itu adalah orang yang dikutuk oleh Tuhan, orang yang dilaknat oleh Tuhan, orang yang dibinasakan oleh Tuhan. Ulangan 21 nomor 22-23. Itu nubuatan Bang kepada Yudas. Itu nubuatan. Makanya di Yohanes 17 nomor 12, selain daripada dia yang sudah ditentukan, yang sudah ditetapkan, yang sudah digariskan, ditakdirkan, dikodratkan
untuk binasa, supaya genaplah apa yang tertulis di dalam kitab suci. Itu kata Yesus. Nah, di mana nubuatan si Yudas ini tadi? Di Yohanes 6 nomor 70, aku sudah memilih engkau 12 murid ini. Tapi di antara kalian adalah iblis, kata Yesus. Siapakah dia? Jelas Yudas. Itu nggak bisa diingkari lagi, Bang. Nggak bisa tuh diingkari lagi. Oke, kita buktikan di Ulangan 21 nomor 20 dan 23. Kita ketahui, Bang, Yudas ini berkhianat. Matius, Yohanes 13 nomor 2. Berkhianat dia, Bang. Di Amsal 17:23 dia menerima suap. Yang menerima suap itu dikatakan orang fasik. Orang fasik ini harus dibinasakan oleh Tuhan. Ya, di Amsal 21 nomor 18. Orang benar, orang fasik menggantikan orang benar, pengkhianat untuk menggantikan orang jujur. Nah, ya kan? Amsal 11 nomor 8. Orang benar diselamatkan dari kesukaran, orang fasiklah yang menggantikannya. Amsal 17:23. Tuh. Siapa yang fasik? Yaitu Yudas Iskariot. Dia menerima suap. Orang benar diselamatkan dari kesukaran, orang fasiklah yang menggantikannya. Siapa yang fasik? Yudas Iskariot. Yudas, Bang, ini nggak bisa diingkari. Makanya perbuatan dia dikatakan dalam kitab Ulangan 21 nomor 22 dan 23, di mana sudah dinubuatkan di dalam kitab sebelumnya, di Yohanes 17 nomor 12 tadi, Bang. Selain daripada dia yang sudah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah apa yang tertulis di dalam kitab suci. Ulangan 21 saya baca ya, Bang, ya. Apabila, ini kan belum terjadi, apabila jikalau kiranya mungkin seseorang berbuat salah atau berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati, lalu ia dihukum mati, kemudian kau gantung dia pada sebuah tiang. Kau gantung dia pada sebuah tiang. Memang tidak disebutkan salib, Bang. Kau gantung pada sebuah tiang. Ini namanya nubuatan. Maka janganlah mayatnya dibiarkan semalam-malaman. Sama nggak peristiwanya? Nggak dibiarkan, Bang. Langsung diturunkan. Begitu mati, tiang salib langsung diturunkan. Nggak boleh dibiarkan semalam-malaman. Ini kata Tuhan pada tiang itu. Tetapi haruslah engkau menguburkan dia pada hari itu juga. Sebab seorang yang digantung terkutuk oleh Tuhan. Terkutuk itu laknat, Bang, murka Tuhan. Yesus itu, akulah jalan kebenaran dan hidup. Yesus itu orang benar. Di Yohanes 8 nomor 39, aku orang yang membawa kebenaran, kata Yesus. Dia orang benar, Bang. Dia bukan orang fasik. Dia bukan orang pendosa. Kata Tuhan di Keluaran 23 nomor 7, ya, jauhkanlah dirimu dari perkara dusta. Janganlah kau bunuh orang yang tidak bersalah. Jangan kau bunuh orang yang jujur. Sebab aku Tuhan tidak membenarkan orang yang bersalah. Tuhan tidak membenarkan orang bersalah. Sama dengan di hukum-hukum yang ada di dunia ini. Negara manapun pasti menerapkan hal yang sama. Tidak akan membiarkan orang-orang yang bersalah itu berkeliaran. Tidak mungkin, Bang. Orang yang berdosa, orang yang melakukan tindak kejahatan itu pasti akan diburu oleh penegak-penegak hukum di setiap negara. Itu pasti. Ini hukum Tuhan yang benar. Jangan dibalikkan, Bang. Yang membalikkan hukum Tuhan itu adalah tugasnya iblis. Tuhan melarang kita untuk jangan melakukan perzinahan. Iblis menggoda manusia untuk melakukan perzinahan supaya manusia melanggar hukum Tuhan. Kata Tuhan, jangan kau bunuh orang yang tidak bersalah. Jangan kau matikan orang yang jujur, orang yang benar. Aku tidak akan pernah sedikit pun membiarkan orang yang bersalah. Tetap dia akan kuhukum. Itu kata Tuhan. Jangan kebalik, Bang. Jangan kebalik. Ingat, Bang, iblis itu menentang firman Tuhan. Ya, menentang firman Tuhan. Tidak sama dia dengan Tuhan. Tuhan mengatakan A, dia menggoda manusia untuk mengatakan B. Apakah iblis hanya menggoda manusia untuk anak sekitar melakukan maksiat? Tidak. Kesesatan juga, menuhankan yang bukan Tuhan juga dikerjakan iblis, Bang, kepada manusia. Anda kita jangan berpikir hanya sekadar main judi, berzina, apalagi
membunuh, merampok dan lain sebagainya. Bukan hanya sekedar itu, menyesatkan manusia juga dia bisa. Itu bang. Kata Yesus bang, kata Yesus, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba. Sesungguhnya mereka ialah serigala yang buas. Pertanyaan saya, ya nggak usah dijawab. Kapan Rasulullah pernah bertemu dengan Paulus, dengan Petrus, dengan Yohanes, Barnabas, Markus, Lukas dan lain sebagainya? Nggak pernah Rasulullah. Yesus mewanti-wanti, memberikan instruksi kepada murid-muridnya ketika dia terangkat ke langit, waspadalah kalian ketika datang mengaku nabi-nabi kepada kalian. Mereka itu bukanlah nabi yang diutus dari langit, bukanlah diutus dari Tuhan. Mereka itu nabi palsu. Mereka menyamar seperti domba. Sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas bang. Siapakah dia? Nabi Muhammad nggak akan pernah bang, nggak sejaman dengan murid-murid Yesus. Lalu siapa? Paulus kah? Betul? Satu lagi kata Yesus sebelum terangkat ke langit, jikalau ada seseorang yang mengaku bertemu denganku, Yesus ada di sini, Yesus ada di sana, jangan kau percaya. Jangan kau percaya, tegas kata Yesus. Artinya apa? Setelah dia terangkat ke langit, baik di alam sadar maupun di alam mimpi, Yesus itu tidak akan nampak wujudnya, tidak akan pernah dilihat oleh manusia manapun sampai kedatangan anak manusia yang naungi awan dan diiringi beberapa malaikat. Apakah Paulus ketika bertemu dengan Yesus mengaku di ketika berjalan di Damsyik ya, maaf saya sedikit lupa. Damsyik, apakah Yesus itu datang dinaungi awan dan diiringi beberapa malaikat? Tidak bang, tidak. Ya, cahaya, tidak. Kata Yesus dia datang kedua kali dengan dinaungi awan dan diiringi malaikat. Kata Yesus tadi di Matius 24 yang saya sebutkan tadi, jikalau ada seseorang yang mengaku dengan kamu, dia bertemu bahwasanya Yesus ada di sini, Yesus ada di sana, jangan kau percaya. Tapi ujuk-ujuk Paulus mengaku bertemu dengan Yesus. Siapakah engkau Tuhan? Akulah Yesus yang telah engkau aniaya. Kata Yesus, bakal muncul Mesias palsu, Yesus palsu, Kristus palsu. Gak ada nabi dari Arab yang palsu bang, gak ada. Yesus palsu, Kristus palsu, dan Mesias palsu. Itu kata Yesus. Berat bang ini bang, memang berat. Ini kebetulan penumpangku juga, ya bang, penumpangku juga saya rasa beragama Kristen ya kak ya, maaf ya kak ya. Saya memberikan edukasi aja kak, itu yang saya ketahui karena merinding saya pak kak. Oh abang lagi bawa. Ya, saya driver online bang. Beginilah pekerjaan saya. Oke, ya. Ya, beginilah pekerjaan saya. Karena saya tadi sudah terlanjur naik Kokomal ini, ketemu sama abang berdiskusi, nggak mungkin saya berhenti. Ya udah lanjutkan sajalah. Biar Allah yang tahu kan bagaimana. Karena keselamatan bang bukan dari Tuhan sebenarnya. Maksudnya begini bang, keselamatan itu dari diri kita. Kita kan dikasih akal. Ya secara logika bang, nggak mungkin Tuhan pencipta alam semesta itu pernah dikubur dan bangkit, nggak mungkin itu bang, nggak mungkin, itu mustahil. Yang perlu kita ketahui bersama-sama kata Yesus di Yohanes 16 nomor 14, dia datang memuliakan aku bang. Kedatangan roh kebenaran dan seorang penolong ini memuliakan aku kata Yesus. Itu kata Yesus. Kita buktikan bang, siapakah di antara kedua agama ini yang memuliakan Yesus? Islam bang. Islamlah yang memuliakannya, bukan Kristen. Nah, disitu makanya maksudku ini. Muslim juga percaya kepada Kristus. Percaya kami bang kepada Yesus yang pernah diutus kepada Bani Israel. 100% kami percaya. Walaupun namanya sudah diganti, tapi dia adalah seorang utusan yang diutus dari Bani Israel kepada umat-umatnya. Dia adalah cucunya Abraham alaihissalam. Iya. Bahwa Yesus Kristus itu adalah juru selamat.
juru selamat, Bang. Setiap para nabi itu juru selamat, Bang. Setiap para nabi itu juru selamat. Bagaimana dengan Musa ketika beliau menyelamatkan orang-orang Bani Israel, orang-orang Yahudi dari penjajahan Mesir, dari tanah Mesir. Musa ini mengeluarkan mereka semua dari tanah Mesir. Musa ini menyelamatkan, Bang. Tapi dasar Bani Israel ini nggak tahu diri, sudah diselamatkan, tetapi mereka masih juga menyembah sapi betina. Kepala batu kan. Iya, mereka masih tetap saja kufur. Semua para nabi, Bang, berakrobat di depan mata mereka, tetap saja mereka ingkar. Yesus memberikan makanan dari langit, menjatuhkan makanan dari langit atas izin Allah, tetap saja mereka ingkar. Yesus membangkitkan orang mati di depan mata mereka, tetap saja mereka ingkar. Yesus menyembuhkan orang buta, orang lumpuh dan lain sebagainya, tetap saja mereka ingkar. Inilah orang Yahudi ini, Bang. Inilah orang Yahudi itu. Makanya tongkat kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada bangsa lain. Siapa bangsa lain itu, Bang, kalau bukan kepada bangsa Arab? Yesus itu kakeknya Nabi Muhammad, Bang. Nabi Muhammad itu kakeknya bernama Isa atau Yesus. Mereka satu darah, Bang. Mereka satu darah dari Abraham alaihissalam. Ini nggak bisa Bang ingkari ini, Bang. Tapi nyatanya dalam kitab kalian, keimanan kalian nyatakan Ismail ini adalah anak hasil zina. Kalian tidak mengimani Nabi Ismail. Pernah saya baca di kitab, saya baca tuh karena Sarah Kecil suaranya. belum mengandung kan. Apa? Papa muda, suaranya kecil. Oke, Sarah pada saat itu belum mengandung istrinya Abraham kan. Nah, terus Sarah kasihlah. Ya, lalu Sarah memberikan Hagar kepada Abraham. Sarah memberikan Hagar kepada, berarti ada restu dari Sarah, Bang. Supaya apa? Agar Abraham memiliki keturunan. Dia memberikan, Bang, bukan mengambil, bukan memperkosa, Bang, bukan untuk dizinai. Untuk diperistri supaya dia menghasilkan keturunan, Bang. Lahirlah Ismail, lalu diujilah Abraham. Udah sekian lama Abraham meminta kepada Tuhannya untuk dikaruniai seorang anak dari rahim Sarah, ternyata tidak diberikan. Ternyata dari Hagar lahirlah anak tunggalnya Abraham. Lalu kemudian Allah itu memberikan ujian kepada Abraham. Ketika Nabi Ismail lahir, Allah memerintahkan agar dirinya menyembelih anaknya yang tunggal tadi. Bayangkan, Bang, sekian puluh tahun Abraham mengidam-idamkan seorang anak, tiba-tiba Allah menginginkannya untuk ditumbalkan. Ternyata Allah hanya menguji keimanan Abraham, menguji keyakinannya bahwasannya Allah itulah Tuhan yang benar. Itu hanya ujian, Bang, hanya ujian. Tidak ada yang lain, hanya ujian itu terhadap Abraham. Lalu dengan tunduknya kepada Tuhan, ya, dengan patuhnya kepada perintah Tuhan, alhasil beliau sempat ingin melakukannya, tetapi langsung malaikat datang kepadanya. Stop, jangan kau lakukan, Tuhanmu sedang mengujimu. Itu kata malaikat kepada Nabi Abraham. Lalu digantilah dengan hewan yang pantas untuk disembelih, hewan yang sehat, ya, jantan, yang besar. Saya sudah berapa kali baca ayat itu. Kalau saya memahami ayat itu gini, Bang. Pada saat Sarah belum bisa mengandung, jadi Sarah memberikan hambanya kepada Abraham itu secara sah. Betul itu, mungkin bukan zina. Iya, secara sah, betul, Bang. Betul. Tapi banyak teman-teman Kristen yang lain dikatakan Ismail ini bukan anak sah. Kalau kita ambil dari yang dikatakan anak tidak sah, berarti hubungan antara ibu dan ayahnya itu adalah hubungan zina, Bang. Betul tidak? Yang tidak direstui. Jadi ya, kalau betul nggak artinya seperti itu? Dari saya membaca kitab itu, menurut saya itu bukan anak haram, karena itu dia dinikahi kan. Artinya gini, tapi dari cerita itu saya mengartikan bahwa kenapa
yang lebih diberkati itu si Ishak, karena Betul bang, betul. Tapi di Kejadian 17 nomor 20 juga dia diberkati bang. ya, Kejadian 17:20 juga dia diberkati. Di dalam Al-Quran juga. Ya sama. Diberikan perjanjian. Di surah Al-Baqarah ayat 83 juga. Ishak ini diberikan perjanjian oleh dan keturunannya. Sama bang. Perjanjiannya apa? Perjanjiannya adalah salah satunya menuhankan Tuhan yang Esa. Itu perjanjian. Tapi mereka ingkar. Kan sudah saya katakan, setiap para nabi yang diutus untuk memberikan ilmu bahwasanya Allah itu adalah Esa, tetap saja mereka ingkar. Itu perjanjian daripada mereka. Apalagi sunat bang, itu perjanjian bang sama kepada mereka. Tapi ada juga yang tidak sunat dari mereka. Setelah masuklah ajaran Paulus di Kisah Para Rasul 21 nomor 21. Paulus mengajarkan kepada mereka untuk tidak lagi bersunat. Aki Erik, Ya, Aki Musa. Ya. Siap. Ya, lanjut. Penasaran saya nonton dari tadi nih. Oke, Aki Fahru, saya mohon izin sedikit saja. Nanti antum teruskanlah. Ya, tapi ingat bang ya, sebentar Aki Musa sebentar. Tapi ingat bang ya, kami umat Muslim tidak boleh memberitakan sesuatu hal untuk yang membodoh-bodohi orang, nggak boleh bang. Ilmu itu wajib kita beritahukan, walaupun hanya 1 tambah 1 sama dengan 2. Ya bang, walaupun hanya sekecil itu wajib kita share. saya dapat Insyaallah, lanjut. Gimana yang sebenarnya kan. Oke lah, saya sedikit ya Aki ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk Aki Fahru dan para tuan guru yang ada di room, dan juga assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk para hamba Allah yang ada di live comment, dan selamat siang untuk kawan-kawan Kristen yang ada di room maupun yang ada di live comment. Baik, sedikit saya akan memaparkan. Kalaupun nanti apa yang saya paparkan ini ada kekeliruan, silakan dari pihak kawan Kristen boleh membantahnya, ataupun nanti dari pihak saudara-saudara Muslim nanti yang akan menambahi agar lurus adanya, ya, agar tidak menjadi kesalahpahaman antara Islam dan Kristen. Karena memang room ini dibuat itu untuk dijadikan ajang silaturahmi, ya, ajang silaturahmi anak bangsa dalam lingkaran diskusi lintas agama. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Begini brother, yang dikata bahwasanya ketika Ismail itu dihapus dari kitabnya orang Yahudi, itu tidak ubahnya sebagaimana Yesus sendiri pun diubah ataupun dihapusnya namanya itu di dalam kitabnya orang Yahudi. Karena ketika Yesus itu berkata, ya, bukankah Musa telah menuliskan tentang aku di kitab Mazmur, di kitab para nabi maupun di kitab Mazmur, ya. Namun apabila mana kita cari, ya, dari Kejadian hingga Perjanjian Lama yang dianggap Perjanjian Lama bagi kawan-kawan Kristen, saudara-saudara kita Kristiani, itu kita obok-obok dari ayat per ayat, itu pun tidak pernah akan kita jumpai yang dimana Yesus itu tertulis di sana. Sebagaimana Al-Quran menyatakan bahwasanya memberikan informasi, mereka orang-orang terdahulu yang diberikan kitab telah mengubah ayat-ayat Allah itu dari tempatnya. Dan itu pun dikonfirmasi oleh kitabnya orang Yahudi sendiri, yang dimana mereka dengan kedegilannya pada zaman Musa sekalipun, ketika Musa masih hidup sekalipun, mereka sudah menduduki kursi Musa. Mereka telah mengubah-ubah ayat-ayat Allah, sebagaimana di dalam Yeremia 88 dengan jelas di sana dikatakan, mengapa kamu berani berkata kami bijaksana? Bukankah tinta pena palsu penyurat itu telah menjadikan Taurat Tuhan menjadi bohong? Itu yang pertama. Nah, tentang bagaimana tentang kehebatan Nabi Isa alaihissalam ataupun Yesus alaihissalam, yang dimana Allah utus ke tengah-tengah kaumnya, yakni Bani Israel, yang dimana setiap para nabi Allah utus itu disesuaikan dengan keadaan masa itu. Ketika Nabi Musa diutus oleh Allah dengan mukjizatnya, yang dimana beliau dapat membelah lautan, ya, dengan
tongkatnya dapat berubah menjadi ular. Oleh karena apa? Pada zaman Nabi Musa alaihissalam, di bawah tekanan Fir'aun, penjajahan Fir'aun, mereka orang-orang Fir'aun senang bersihir, ya. Mereka ahli nujum, dan Fir'aun memelihara ahli nujum, memelihara orang-orang yang senang membuat sihir. Maka Allah bekali ketika Allah utus seorang nabi, yakni yang bernama Nabi Musa alaihissalam. Allah utus ke tengah-tengah mereka untuk menyelamatkan Bani Israel dari perbudakan, ya. Allah bekali mukjizat yang dimana Nabi dengan tongkatnya beliau dapat membelah lautan agar dapat menyelamatkan kaumnya, yakni Bani Israel, keluar dari tanah Mesir. Itu Nabi Musa. Lalu bagaimana pada zaman Yesus alaihissalam, ketika Yesus alaihissalam Allah utus ke tengah-tengah kaumnya, yakni Bani Israel, dengan Allah membekalinya mukjizat yang dapat menghidupkan orang mati, yang dimana beliau pun dapat menyembuhkan orang sakit, karena pada zamannya orang berlomba-lomba gemar dengan perdukunan, gemar dengan pengobatan. Di masa itu banyak tabib-tabib yang dimana mereka merasa menjadi orang yang terhebat kala itu. Maka Allah utus ke tengah kaumnya, yakni di tengah kaumnya, yakni Bani Israel, seorang nabi yang bernamakan Yesus alaihissalam ataupun Isa alaihissalam, yang dimana Allah bekali beliau dengan mukjizat dapat mengusap, kenapa Nabi Musa, itulah mengapa Nabi Isa alaihissalam diberi gelar Al-Masih, yang artinya mengusap. Karena memang beliau ketika menyembuhkan orang sakit itu dengan cara mengusap, tidak dengan ramuan-ramuan sebagaimana orang-orang terdahulu pada zamannya memakai ramuan yang menjadi keunggulan bagi mereka, menjadi kebanggaan bagi mereka tabib-tabib pada masa itu. Allah bekali sebagai tanda kenabiannya bahwasanya beliau pun dapat menghidupkan orang mati, itu pun kami tidak ingkari. Umat Islam tidak mengingkari sebagaimana Yesus alaihissalam Allah utus dengan segala kemuliaannya, dengan segala kehebatannya. Umat Islam tidak ada satupun umat Islam di muka bumi ini mengingkarinya tentang bagaimana kerasulan dan kehebatan Nabi Isa alaihissalam ataupun Yesus alaihissalam. Nah, lalu bagaimana ketika Allah utus ke tengah kaumnya, yakni bangsa Quraisy, yakni yang nabi yang bernama Muhammad Rasulullah SAW, Allah utus ke tengah-tengah kaumnya pada masa itu dengan orang-orang yang dimana mereka senang bersajak, senang berpuisi, senang bersastra. Lalu Allah pun bekali baginda Nabi Muhammad Rasulullah SAW dengan bahasa-bahasa sastra, dengan bahasa-bahasa tinggi, yang dimana risalah itu disampaikan dengan bahasa yang dimana mereka pun tidak dapat menandinginya. Maka tidak heran ketika seorang nabi itu dapat menghidupkan orang mati, seorang nabi itu dapat menyembuhkan orang sakit. Itu bukan menjadi sebuah ukuran bahwasanya dirinya adalah Tuhan, brother. Karena mohon maaf, karena saya juga dahulu seperti Anda juga, saya juga dahulu seorang Kristen. Maka dari itu, ketika kita menyampaikan dari segala sesuatu, apa yang kita sampaikan dalam berhujah dari segi dalil-dalil yang ada, bukanlah kami membenci umat Kristen. Oh tidak, karena apa? Di dalam Islam dengan jelas disampaikan, serulah mereka ke jalan Tuhanmu dengan cara yang terbaik. Sebagaimana di dalam Kristen pun ada perintah di sana, ya, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dengan nama Putra dan Bapa dan Roh Kudus. Jadi sama-sama kita agama syiar. Hanya saja memang ada kalanya kita penyebaran itu tidak elegan, tidak tidak profesional, tidak tidak jujur gitu. Maka saya rasa cukup ini saja dulu. Silakan kalaupun ada yang tidak berkenan dari pihak saudara-saudara Kristen, silakan ditanggapi. Dan kalaupun ada yang salah meleset lidah saya, penyampaian tidaklah sopan, tidaklah baik dan tidaklah pas, mohonlah sekiranya saudara-saudara saya Muslim mengkoreksi dari apa yang saya sampaikan. Monggo silakan. Oke, baik Bang. Saya juga sebentar lagi udah mau turun nih karena ada kerjaan. Maksud saya gini, dari kesimpulan ini yang sudah saya dengar, saya juga akan belajar lah di sini ya. Artinya yang sudah saya dengar di sini bahwa saudara-saudara saya Muslim juga meyakini bahwa
Yesus yang saya sembah itu, Yesus yang saya ikutin ajarannya itu, bahwa dia itu juru selamat kita yang sama. Juru selamat saya, juga juru selamat teman-teman muslim gitu ya? Tidak Bang. Tidak Bang. Kami umat muslim tidak pernah beranggapan Isa ibnu Maryam ataupun Isa, saya mau sebut Isa ya. Saya agak risih menyebut Yesus. Isa ibnu Maryam itu adalah jalan keselamatan. Tidak. Jalan keselamatan kami sudah jelas, din Islam. Itu jalan. Karena jika mengacu kepada Bible kalian saja, Yesus itu untuk Bani Israel. Matius 15:24. Makanya tadi di awal saya bilang, jika memang jalan keselamatan hanya menuju Yesus, melalui Yesus, berarti Adam, Abraham, Musa nggak selamat. Jika konsepnya seperti itu, gitu. Tapi ketika kalian katakan jalan keselamatannya Kristen itu melalui Yesus, itu maaf itu hanya mimpi dan angan-angan kalian saja. Karena kalau abang belajar historisnya, abang belajar sejarahnya, dan abang baca Bible Anda, benar kata Ustadz Kainama, ya Kristen itu nggak punya hak atas Yesus. Ya, ini kan saya Kristen. Apapun bahasanya, apapun kalian mau bantah, tapi kami meyakini bahwa yang kami ikuti, Yesus yang kami ikuti itu, dia adalah juru selamat kami, dan dia sudah berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa tanpa melalui aku. Jadi artinya kalau kami ngikut Yesus, ya kami diselamatkan kan gitu. Ya, tapi itu klaim sepihak Bang ya. Itu klaim sepihak. Karena nggak ada validasi dari Yesus. Nggak ada. Kalau kami Bang, contoh di dalam surah Asy-Syura ayat 30 kan jelas ada legalitasnya. Barang siapa di antara kamu yang mengatakan Tuhannya adalah Allah dan dia istiqomah atas itu, maka Allah akan memberikan kepadanya surga. Ada validasinya. Sementara ketika Anda menganggap Yesus sebagai Tuhan dan juga sesembahan, Yesus tak pernah memberikan validasi atas iman Anda. Bahkan Yesus menolak iman Anda. Kenapa? Ternyata jika dikaji dengan jujur di dalam Bible Anda, Yesus pun bertuhan. Oke, baik. Jadi kalau gimana sih kalau umat muslim itu gimana? Yang menjamin keselamatan umat muslim itu apa sih? Ya, yang menjamin keselamatan umat muslim itu adalah Allah itu sendiri. Ketika Allah menurunkan din, ya, surah Al-Imran, caranya Allah itu sendiri yang menjamin keselamatan umat muslim itu sendiri. Ketika dia menurunkan din itu tidak hanya sebatas agama, tapi agama bagian dari din. Inna dina indallahi Islam. Sesungguhnya ya agama yang diridhoi Allah itu adalah Islam. Nah, dengan din Islam ini tadilah kita mendapatkan ridhonya Allah. Karena apa? Din Islam ini ya isinya semua tentang hukum. Tentang bagaimana tata cara kita hidup di dunia ini, tata cara kita makan, tata cara kita beribadah, tata cara kita bersosialisasi, tata cara kita berniaga, tata cara kita menghormati orang tua. Di mana hukum ini tadi ya disampaikan Allah ya. Karena apa? Karena Allah pernah mengadab satu kaum yang mengingkari hukum ini tadi. Allah pernah mengadab satu kaum, yaitu orang Madian, ketika mereka tidak adil dalam menimbang. Maka ada hukum dalam Islam tentang cara-cara bagaimana menimbang atau bagaimana berniaga. Allah telah menghukum suatu kaum di mana mereka tidak mengikuti tata cara tentang berkawin atau beranak pinak, yaitu kaum Lut, di mana mereka mendatangi laki-laki dengan laki-laki. Maka Allah turunkan aturan tentang tata cara berkawin, bagaimana berkawin yang tertulis dalam surah An-Nisa ayat 23. Allah juga menyampaikan tata cara bagaimana cara menyembah, di mana suatu kaum menjadikan ya sesembahan mereka, di mana sesembahan mereka itu adalah hasil perbuatan tangan mereka sendiri. Maka Allah menurunkan nabinya, dan din ini, tata cara itu, hukum tadi disebut dengan syariat di dalam Islam. Maksudnya menurunkan nabinya, apakah Nabi Muhammad itu juga diturunkan seperti Yesus?
Oke, Nabi Muhammad SAW diturunkan, diutus bagaimana? Aku kalau bilang Yesus, aku risih loh bang, terus terang aku bilang. Kalau aku pribadi gini bang, aku pribadi gini ya, aku dari dulu sampai sekarang, maaf bang ya, maaf bang Pak Pemuda ya, buat teman-teman Kristen yang lainnya ya, maaf kali, aku sendiri nggak percaya Yesus itu pernah lahir. Maaf ya, ini aku pribadi ya, aku nggak percaya Yesus itu pernah lahir. Karena gini bang, Bible itu nggak mampu menjelaskan sampai detik ini bagaimana Maria yang hamil tanpa seorang suami bebas dari hukum rajam Yahudi. Bang Farouk ini udah bukan dengan teman-teman yang lain loh. Teman-teman di sini. Iya nggak masalah, ini pendapat, boleh berpendapat. Bahkan aku nggak berani mengatakan ini maaf Afan ya bang Musa ya. Aku nggak berani mengatakan. Oh ya sama bang Musa sama Afan nih bang Musa. Sama aku bahkan nggak berani mengatakan Yesus alaihissalam, aku nggak berani untuk mengatakan itu gitu loh. Karena gini, Bible sendiri nggak bisa menjelaskan apakah benar Yesus ini pernah lahir. Kalau nggak pernah lahir, berarti aku mengikuti kebanyakan orang yang hanya mengandalkan ke apanya saja gitu loh. Apa gimana ya, perkiraannya atau angan-angannya saja. Bible itu saya pernah lahir. Bagaimana Maria yang hamil tanpa seorang suami bebas dari hukum rajam Yahudi? Kalau kisahnya ada, benar, kuakui kisahnya ada, tapi tokohnya belum tentu ada. Karena apa? Karena bisa jadi kisah itu dijiplak dari tokoh yang berbeda. Tokohnya nggak ada, sama halnya juga. Ya, gambarannya gini, makanya lebih berat memang kalau sama Bang Farouk. Sama halnya ketika ada sama beda cerita. Masa iya, sekarang analoginya gini, sama halnya kita sudah familiar tentang kisah si pitung, betul? Ya kan? Sama halnya kita sudah familiar dengan kisah si pitung. Ternyata kisah si pitung ini ditulis 100 tahun kemudian. Di mana ketika kisah si pitung ini ditulis, sosoknya bukan lagi si pitung, tapi si Udin. Tapi kisah hidupnya adalah kisahnya si pitung. Ya kan gitu. Tapi untuk mengetahui ini, kita harus cari tahu dulu bagaimana si Udin lahir, bagaimana si pitung lahir. Yang mana yang rasional ini proses lahirnya, pitung atau Udin? Gitu loh. Teman-teman, dulu itu tapi tokohnya Udin, ngerti gak? Udah terlalu berat, dia punya apa ini, tidak mampu lagi otakku mencari. Aduh, ambil cas. Tapi apapun itu, ya, ruang cair Bang Udin pas kali Pak. Nah, pas kali namanya Udin, nggak sengaja aku bilang. Udah berat kepala apapun ceritanya, kisah itu tetap adalah kisah, di mana kisah itu adalah kisah makhluk, bukan kisah dari Tuhan. Karena makhluk tak mungkin tahu kisah tentang Tuhan. Gitu. Apapun ceritanya, mau tokohnya siapa pun dibikin, mau Yesus, mau Iosus, mau Yesus Hamasia, apapun siapapun tokohnya, itu tetap kisah makhluk, bukan kisah Tuhan. Ya. Jadi ketika Anda menuhankan kisah, ya, drong cair Bang Udin drong. Ketika Anda menuhankan kisah itu, maka Anda telah menuhankan tokoh itu. Maka akan ada perselisihan, ya, tokoh yang mana yang benar dalam kisah itu, ya kan? Drong cair Bang Udin cair. Ntar dulu izin moderator Kandito itu moderator King Kandito King. Lanjut. Mana kan itu? Aduh, berat. Cik. Iya, makanya gini Bang. Ya, aku pribadi kalau sama teman-teman Kristen, ya aku sarankan baca Bible. Salah nggak aku kalau aku mengajarkan Abang untuk baca Bible dari Kejadian sampai Wahyu? Hah? Ya baca Bang. Baca Bible-nya. Harusnya ada dong tanggung jawab kita terhadap iman kita. Baca Bible-nya. Dari Kejadian sampai Wahyu. Jangan dengar kata pendeta, maaf ya, jangan dulu dengar kata pendeta, jangan dulu dengar kata orang gitu loh, tentang siapa Yesus. Cekaji dulu siapa Yesus menurut Bible itu sendiri.
historis yang Anda dengar, cerita-cerita yang Anda dengar, selaras nggak dengan apa yang tertulis dalam Bible? Oke, mohon maaf Bang Faruk, jangan Ya. antum suruh beliau belajar kitabnya, nanti malah kita mau debat sama siapa? Ya, biar saja Ya, beliau ini mendengar apa kata pendeta, jadi- biar tetap awet di Kristen. Jadi gini, Yesus, Bang Faruk percaya dia juru selamat atau enggak? Walah Dinda. Enggak, soalnya teman Dia pernah dilahirkan saja. Saya nggak percaya. Dia pernah Nggak dilahirkan. percaya. Saya pribadi ya. Berat. Dia pernah dilahirkan saja. Saya nggak percaya. Konon lagi percaya dia jadi jalan keselamatan? Enggak. Dia pernah dilahirkan saja. Saya nggak percaya. Selama tidak ada umat Kristen di atas bumi ini yang bisa menjelaskan kepada aku secara rasional, menurut Bible, bagaimana Maria yang tanpa seorang suami bebas dari hukum rajam Yahudi. Itu PR. Oke. Saya mau tanya dulu sama Bang Faruk nih. Isa dengan Yesus sama nggak? Isa dengan Yesus menurut Bang Faruk sama nggak? Bagaimana kita menyamakan? Baru lu berkali-kali, ya Allah. Sama teman-teman ini kan udah nih, sudah oke. Cuma Bang Faruk nih, Bang Faruk kelahiran sejak aja. barusan itu dia jawab itu loh Bang. Bahkan lahir aja pun dia, Nggak percaya. Bang Faruk nggak percaya. Aku aja Nggak susah susah banget tangkapnya. di atas bumi ini. Kelahiran aja lo dia nggak percaya kayak apa tuh? Iya, apalagi tentang kisahnya, tentang pokoknya kan gitu. Gak mungkin kusamakan. Marahin itu Bang Faruk, masa dia nggak percaya kelahiran Isa? Ya karena bukan bagian ya, bukan bagian dari iman Islam itu. Kecuali ku katakan aku tidak percaya Isa, itu udah keluar dari iman karena aku beriman kepada Jangankan yang Kristen ya, sedangkan saya yang Muslim saja, saudaranya tidak mampu mencerna arah beliau tuh kemana. Itu. Oh iya kan? Iya. Iya. Karena apa ya, bagi saya keilmuan beliau ini tinggi, jadi filsafatnya tinggi, jadi tidak dapat ditebak ya. Hanya orang-orang yang sepadan ilmunya saja yang dapat pahami arahnya Aku ini kemana. Tuan Said. Jadi kata Bang Faruk gini, kata Bang Faruk, kau bertanya tentang Yesus, kau bertanya kepadaku tentang Yesus, apakah sama dengan Nabi Isa? Hah? Jangankan mengatakan sama, Yesus lahir aja, Bang Faruk nggak percaya, apalagi mau mengatakan sama. Itu ngerti nggak? Lahir Yesus lahir aja Bang Faruk nggak percaya. Karena apa? Karena bagaimana mungkin si Maria ini bisa bebas dari rajam hukum Yahudi, di mana di hukum Yahudi dikatakan yang berbuat zina harus dihukum mati, metong. Nah, kalau Maria ini kan hamil di luar nikah kan? Nah, seharusnya Maria ini metong. Nah, kenapa bisa bebas? Makanya Bang Faruk mengatakan dia tidak percaya Yesus itu ada, karena seharusnya Maria ini metong dalam hukum Yahudi. Ih, susah banget sih kalian nangkapnya. Lanjut Bang Faruk. Kenapa dia nggak metong? Aku lagi menikmati roti ya. Karena Yusuf menyelamatkan dia. Assalamualaikum Kang Dito. Lanjut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum semuanya. Karena Yusuf gimana? Bang Faruk, panas sudah otakku ini. Terus tunggu dulu Sejak aku on cam dia langsung bergaya-gaya terus dari tadi. Kenapa Bang naksir kau sama aku? Sejak aku on cam dari tadi pegang kepalamu aja. Padahal tadi waktu aku gak on cam gak ada kok kayak gitu. Kau naksir sama aku Bang? Sadar dulu, kau sadar dulu. Papa muda tuh Papa muda Hesti, Papa muda itu. Salam kenal Bang Papa Muda. Izin Hakim Faruk, aku nambahin. Tadi menarik itu narasinya Pak Faruk. Yesus itu fiktif. Yesus fiktif. Yang original adalah Isa ibnu Maryam. Jadi
Kalau saya nambahin dari fakta ya, fakta yang terjadi di negara kita, sebelum Yesus itu dikenal, seluruh Bible itu adalah Isa Al-Masih. Seluruh Bible itu menerangkan Isa Al-Masih. Terus kemudian saat ini sudah tidak ada lagi Isa Al-Masih. Bahkan di kalender kemarin, hari kenaikan atau kebangkitan ya, dulu masih terpampang jelas waktu kita mungkin kecil ya. Di situ ada hari peringatan kebangkitan Isa Al-Masih, betul ya? Bukan Yesus. Nah, kalau saya boleh memaparkan siapakah Yesus? Yesus nama yang diada-adakan di Indonesia. Kalau di Eropa nggak akan tahu siapa Yesus. Yang mereka kenal adalah Jesus. Nah, Yesus kan bahasa Indonesia. Betul. Yesus bahasa Inggris. Oke, kalau kita merujuk kepada King James Version di Eropa, orang Eropa sendiri banyak yang sekarang menganalisa huruf J itu ditemukan pada abad ke-16. Bagaimana huruf J saja ditemukan abad 16 menceritakan orang yang di abad pertama. Cair dong. Ikut-ikut pula aku. Jadi itu untuk perenungan Kang Dito, saja. bang, papa muda. Kang Dito mas, tambah bumbet loh tang. Iya, saya ex-Katolik, Kalau Protestan, saya bisa memberikan pemaparan Protestan beda atau sama dengan Katolik. Justru Katolik itu mengeluarkan Konsili Trente yang ke-19 tahun sekitar 1600-an juga. Itu Protestan. Sebentar ya. Boleh nanya, kenapa boleh, silakan. abang dari Katolik, apa yang membuat abang itu pindah ke Muslim? Historinya secara simpel saya jelaskan. Orang Kristen kalau membaca Bible keseluruhan 7 kali bolak-balik Kejadian sampai Wahyu akan mendapatkan pertanyaan. Pertanyaan itu saya jamin sekitar di atas 100 pertanyaan. Siapakah yang bisa menjawab? Kalau orang Katolik paham mengenai magisterium, mereka tidak akan bisa menafsirkan sendiri. Mereka akan bertanya kepada pastor. Apakah pastor bisa menjawab? Ternyata saya alami tidak. Romo pun juga sama. Semuanya hanya bilang imani saja. Pengakuan dosa orang-orang Katolik, setiap jemaat, kita diminta pengakuan dosa. Pengakuan dosa itu kan kepada Tuhan, bukan kepada pastor. Coba rasional nggak kita mengaku dosa kepada pastor? Saya rasa itu rasional saja di dalam Katolik seperti itu. Kemudian kalau saya keluar dari Katolik, saya mau ke Protestan, saya banyak membaca literatur tentang Katolik. Bagaimana tentang Protestan? Yang 73 kitab di Katolik, di Protestan 66. Saya membaca Deuterokanonika, 7 kitab yang tidak ada di dalam Protestan. Apakah kitab suci menjadi landasan dasar seorang beragama? Harusnya iya. Kenapa bisa berkurang? Sejarahnya seperti apa? Ketemulah sejarah surat indulgensi yang kemudian oleh orang-orang Protestan diyakini bahwa ini ada politik di Vatikan. Kemudian dari sejarah itu muncul paham Lutheran, Martin Luther, 95 dalilnya untuk mengajak diskusi terbuka dengan Paus. Yang terjadi oleh Paus dipolemikan, kemudian ada sejarah kelam, itu 30 tahun ada war ya. Itu sejarah kelam. Martin Luther dan teman-teman gereja reformis itu di Konsili Trente dikatakan oleh Paus mereka dikutuk. Jadi bukan bagian daripada kekristenan. Kalau kita tanya lagi, Protestan itu sebenarnya orangnya orang-orang Katolik atau orang Protestan sejati? Katolik mereka. Ya, awalnya. Saya rasa itu ya, kalau tadi ditanya saya udah jawab. Saya lanjutkan dulu tentang. Nah, baik. Maksud saya gini, waktu abang Katolik, abang percaya Jesus Christ itu selamat? Yang saya kenal dulu Isa Al-Masih, Bang. Oke, Isa Al-Masih itu juru selamat. Iya. Sampai Dan sekarang. Katolik itu Tritunggalnya begini, Bang. Disebut teologinya Tritunggal sayap kanan. Anak tidak mungkin adalah Bapa itu sendiri. Roh Kudus bukan Bapa.
Bapa bukan anak, anak bukan Roh Kudus. Kan gitu. Anak ini kan Yesus. Kemudian kalau di dalam teman-teman kita di Islam, Isa Al-Masih itu siapa? Loh, itu nabi kami. Apakah saya menuhankan nabinya orang Islam? Kan begitu poinnya. Betul tidak? Di dalam Katolik tidak ada keselamatan di luar Katolik. Kalau saya masuk ke Protestan, lah apakah saya akan mendapatkan keselamatan? Ternyata tidak. Maka jawabannya adalah di Islam. Islam berakal dulu yang dituntut. Orang yang tidak berakal, orang gila, tidak dituntut untuk beragama, Bang. Kan gitu. Orang yang akalnya hilang atau jiwanya hilang, mereka ya mungkin porsinya lain, tetapi mereka dikatakan bukan orang normal karena jiwanya nggak ada. Maka ada sekarang rumah sakit jiwa. Itu orang itu dibebaskan dari taklid hukum wajib beragama karena gila. Orang gila itu ya nggak bisa berpikir jernih. Yang mengatakan itu ILA, jangan dikatakan oh ya GLA, gitu. maaf, ODGJ, maaf. Oke. Ya. Oke, GILA, gil, gitu aja. Inilah taklid yang membedakan. Taklid hukumnya wajib bagi orang yang beriman. Nomor satu adalah berakal. Apakah orang berakal meyakini bahwa Tuhannya manusia? Apakah orang berakal meyakini bahwa korban itu korban manusia? Bagaimana kita memuliakan seorang utusan Tuhan, kemudian kita sepakat untuk meyakini dia disalib untuk menebus dosa kita? Apakah kita mengikuti atau justru menghina? Kalau ternyata pemahaman kristologi yang disalib bukan Yesus, melainkan Kristus. Kristus dengan Mesias sama atau beda? Bang Papa Muda. Kalau Mesias jelas manusia yang diurapi. Kalau Kristus bahasa Yunani, apakah itu sama artinya? Disamakan pun ternyata Paulus juga memiliki terjemahan beda. Bagaimana Paulus menipu? Satu-satunya kata Mesias yang digunakan oleh Paulus, Roma 9 nomor 5. Silakan di cross check. Paulus dalam tulisannya selalu menyebut Kristus telah mati bangkit supaya dia menjadi Tuhan. Kristus ini, Kristus bla 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 bla. Tetapi ada satu kalimat di dalam Bible, Paulus penulis untuk jemaat Roma menulis dengan Mesias. Mesias dikatakan ia adalah Bapa. Penyesatan itu. Kemudian dia mengakui 1 Korintus pasal 4 nomor 15. Dia mengaku sebagai Bapa. Kemudian di 2 Korintus 12 nomor 16. Dalam kelicikanku, kujerat kalian dalam tipu daya. Orang manusia mengaku dia rasul, menjadikan Kristus yang disalib itu Tuhan. Dia mengaku dengan kelicikan, menggunakan tipu daya. Apakah kita mau percaya orang yang mengaku menghalalkan segala cara? Menyesatkan dengan kelicikan. Kalau Paulus dielulukan sebagai rasul, siapa nama bapaknya? Harusnya orang ini orang suci, nasabnya jelas. Tapi kalau bapaknya sendiri aja nggak dikasih taunya, macam mana dong? Jadi saya mengajak Anda, kalau saya dapat hidayah dari membaca Bible, Kejadian sampai Wahyu, berulang-ulang dan saya pahami, saya mengajak Anda mempelajari Al-Quran dari terjemahan dulu. Tapi ingat, Al-Quran bukan terjemahan. Terjemahan bukan Al-Quran. Tapi Al-Quran itu yang kita bacakan. Wahyu pertama turun, bunyinya Iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu. Jadi Al-Quran itu bacaan. Surah Yusuf ayat 2. QS 12 ayat yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum takilun. Shadaqallahul adzim. Untuk memaknai ayat suci Al-Quran tadi, pakai terjemahan boleh. Terjemahan untuk memahami maknanya. Artinya apa? Sesungguhnya kami menurunkan Quran berbahasa Arab agar kalian memahami maknanya.
Itu terjemahannya. Jadi Al-Quran itu bacaan yang bisa untuk mengusir, mengobati manusia yang sakit jiwanya. Al-Quran mukjizat terbesar Nabi Muhammad SAW. Al-Quran untuk kita semua, untuk semua manusia. Begitupun juga Nabi Muhammad. Nabi Muhammad dalam surah Saba ayat 8 dikatakan, tidaklah lain kamu Muhammad untuk kuutus ke semua umat manusia, bukan hanya Bani Israel. Seperti halnya dikatakan dalam surah Ar-Raf, Nabi Isa alaihissalam mengatakan, hai Bani Israel, bukan hai Bani Indonesia, nggak ada. Jadi Nabi Isa diutus untuk Bani Israel juga, karena keturunan Bani Israel. Kalau Nabi Muhammad keturunan Nabi Ismail, satu-satunya yang untuk semua manusia. Sehingga beliau juga digelarkan Khataman Nabiyyin. Setelah Nabi Muhammad nggak ada lagi Nabi lain. Nabi Muhammad untuk semua manusia, untuk Anda juga, untuk teman-teman Kristen juga. Yang membedakan apa? Kami beriman kepada Nabi Muhammad sebagai utusan kami manusia. Kalau bagi yang belum mengimani Nabi Muhammad, itulah perbedaan kita. Itu saja Bang Papa Muda. Bu, makanya kalau saya gini Bang, seandainya Nabi Muhammad itu sebagai panutan kita, seandainya dia posisinya dia saat ini sama seperti Kristus, Yesus Kristus sebagai panutan kami di Kristen, seandainya posisinya dia itu sama-sama, taruhlah dia tidak mati, terangkatlah, sama-sama ada di langit kedua, ke langit ketiga kah, istilahnya dia tidak di dalam kubur, mungkin akan lain saya punya ini, mungkin akan berubah, saya punya bisa tergoyahkan keimanan saya lah. Tapi yang jadi masalah buat saya nih, orang yang menuntun saya itu tercatat di kitab saya bahwa dia itu ada hidup, dia itu tidak mati. Sedangkan panutan dari teman-teman Muslim yang menuntun umat-umat Muslim itu, dia sekarang mati dan belum bangkit. Bagaimana kita mau dituntun bagaimana kita mau dituntun bukan untuk apa gitu. Saya secara orang awam yang berpikir gini, saya punya panutan itu ada di dalam kitab saya itu, dia itu jalan keselamatan kita. Sedangkan di teman-teman Muslim, saudara-saudara saya juga kan banyak sekali yang Muslim, tante-tante saya. Maksudnya dari kepercayaan itu, panutan itu kok sebagai panutan dia yang menuntun kita, dia sendiri meninggal dan belum bangkit, dan di dalam kehidupan dia yang tercatat dalam Al-Quran, banyak hal-hal yang menurut saya itu tidak sebagai panutan tidak cocok lah dipanuti. Kalau misalnya, maaf saya bukan menghina nih, tapi yang saya dengar-dengar ya, dari semua yang diceritakan, ada beberapa hal yang tidak masuk ke saya itu, seperti dia nikah dengan perempuan di bawah umur misalnya, apakah itu ya satu-satu aja Bang, yang lain nanti tuh ditanggapi. Tapi yang pertama aja dulu, silakan Kang Dito, dimulai dengan ayat kullu nafsin za'iqatul maut. Lanjut. Insyaallah. Ya, tapi saya ambil poinnya dulu ya Bang Erik. Kalau Bang Erik langsung menggunakan ayat kullu nafsin za'iqatul maut, segala sesuatu yang bernyawa pasti mati. Nabi Muhammad manusia, bukan Tuhan, makanya beliau wafat. Ya, jadi tidak bisa. Nah, sementara kalau tentang Nabi Isa alaihissalam, beliau itu tidak mati, beliau tidak wafat. Beliau diselamatkan oleh Allah, diangkat ke hadiratnya.